Cek, halo. Oke, berhubung sudah masuk 8.30, kita start ya. Suara saya kedengaran semuanya, adik-adik? Silakan direspon ya di chat atau lainnya kalau sudah Dengar banyak. Kak? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut perkuliahan kita untuk di mobile computing. Hari ini kita fokus ngebahas mengenai teknologi di Bluetooth gitu ya. Jadi Bluetooth ini teknologi yang sebenarnya sudah sangat lama untuk dipasang di mobile gitu ya. Di mobile ini sendiri pun kalian bisa lihat beberapa hal yang sudah diimplementasikan di beragam jenis smartphone yang udah ada gitu. Nah, untuk di mobile computing kita lihat apa sih pemanfaatannya di Bluetooth ini yang bisa dipakai di dalam teknologi smartphone ya. Nah, Bluetooth itu sendiri dia ada di menggunakan pendekatan IEEE gitu ya, IEEE yang 802.15. Jadi Bluetooth itu masuk di standar IEEE 802.15. Ini teknologi yang dipakai untuk komunikasi wireless tanpa kabel. Kalau ditanya, kalau dia pakai wireless kan pasti pakai frekuensi. Nah, frekuensi yang digunakan itu yang 2,4 GHz. Dia punya layanan komunikasi data dan suara untuk modelnya yang real time antara host dengan Bluetooth dengan jarak yang bisa menjangkau, kalau saya nggak salah sih kurang lebih 10 meter ya. Jadi dengan jarak jangkauan yang terbatas namun kurang lebih 10 meter itu bisa men-share 720 kilobyte per second untuk data. Kemudian dia bisa juga nembus sih sebenarnya sampai 100 meter. Kalau kalian dapat ada yang Bluetooth yang versi kelas 1. Tapi standar yang dipakai tetap sama yang 802.15. Frekuensi yang diperkuat 2,4 namun range yang di cover itu lebih besar. Untuk di Bluetooth dia bentuknya sebenarnya mirip kayak card gitu ya, seperti WiFi. Kalau kalian buka smartphone kalian, kalian lihat ada kayak satu chip yang modelnya kayak WiFi, itu modelnya kayak yang dipasang di smartphone, namun ukurannya yang lebih kecil. Begitupun juga sebenarnya ada yang di kalau kita pakai perangkat eksternal untuk yang di PC, gitu ya, itu juga ada modelnya seperti card di WiFi. Kita tinggal plug and play ya. Namun sekarang semua device, laptop apa dan lain semuanya itu sudah disertai dengan Bluetooth. Nah, kemudian dia secara global tersedia juga sebenarnya secara global untuk user-user yang tidak terlisensi. Gunanya apa? Orang-orang yang mau memakai untuk pengembangan lebih lanjut itu bisa menggunakan Bluetooth. Nah, Bluetooth juga dia support di endless application ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngolah data, mengirim data, audio datanya, grafik data, atau video data, itu semua pun bisa disupport masuk ke dalam teknologi dari si Bluetooth. Nah, jadi pada dasarnya Bluetooth itu diciptakan hanya untuk menggantikan penggunaan kabel sebenarnya. Jadi ketika orang mau bertukar informasi atau kami mengirimkan data, orang dulu harus mencolok kabel data ke smartphone, kemudian masuk ke sebuah PC. Nah, sekarang apalagi dengan perkembangan internet yang lebih lebih kencang, Bluetooth pun tetap hadir, namun sudah sangat jarang untuk digunakan. Gitu. Nah, fitur ataupun teknologi di Bluetooth pada dasarnya dia sama dengan wireless, namun biayanya lebih lebih rendah gitu. Kenapa? Di sisi resource yang dia makan pun juga baik itu konsumsi daya itu rendah, kemudian ketika dari sisi perangkat pun juga masih lebih rendah dibandingkan kalau penggunaannya menggunakan wireless. Kemudian di sisi pengoperasionalnya sangat-sangat mudah untuk digunakan. Dia punya layanan berbagai macam yang bisa disesuaikan untuk kebutuhan. Untuk produknya Bluetooth itu bisa berupa PC card, ada juga yang modelnya USB adapter, kita tinggal plug and play masuk ke dalam PC. Kemudian dia sudah diintegrasikan juga dengan beberapa beberapa perangkat, baik itu smartphone, mobile phone, kamera digital pun ya, DSLR itu ada Bluetooth, printer pun sekarang ada Bluetooth, router pun ada Bluetooth. Jadi kalian bisa setting dia punya data melalui Bluetooth. Kemudian beberapa banyak peralatan lainnya ya. Nah, aplikasi yang bisa disediakan oleh Bluetooth itu ada berbagai macam. Kalian bisa transfer data dari PC ke PC, gitu ya. Entah kalian bisa transfer data dari PC ke PC file, dari entah connect notebook atau di PC desktop. Kemudian kalian juga bisa mengirim dari PC ke mobile, kalian juga bisa mengisi dari PC ke PDA,
dia punya wireless headset, LAN connection, dan lain-lain, semuanya ini masuk di beberapa model implementasi dari Bluetooth. Untuk contoh modulnya, mungkin bisa kalian lihat gambarnya ini. Jadi, kalau kita mengirim data, baik itu kalian bisa menggunakan teknologi mobile, entahkah itu menggunakan teknologi PC, router, kamera, semuanya ya. Ini semua tercover dalam satu jaringan lingkup Bluetooth. Nah, jadi ceritanya kalian bisa nanti berkomunikasi kalau misalkan naruh sebuah mobile PC sama PDA, naruhnya di dalam mobil, itu sudah bisa connecting dengan beberapa aplikasi-aplikasi mobil. Nah, semuanya pakai apa? Teknologi dari Bluetooth. Nah, untuk Bluetooth transceivernya itu ada 3 kelas. Jadi yang pertama, kalau diceritakan di mobile computing, kan kita mesti tahu nih pemanfaatan dari sisi perangkat di mobile. Salah satunya di Bluetooth ini dia bagi dalam 3 kelas. Nah, pembagiannya ini berdasarkan daya ya, penggunaan dayanya. Jadi ada satu kelas pertama tadi yang kalau saya cerita dia bisa nembus sampai 100 meter. Nah, 100 meter ini yang masuk di kelas kelas 1. Nah, konsumsi daya yang dipakai itu antara lain 100 megawatt itu 200 desibel meters ya, dBm, dan 1 megawatt 0 dBm, dan didesain untuk kalian bisa jangkau peralatannya itu bisa sampai 100 meter sebenarnya. Jadi kalau kalian punya case khusus mau mengirim data namun lebih murah sebenarnya dibandingkan wireless, kalian bisa nyari Bluetooth yang masuk di kelas yang pertama. Itu jangkauannya bisa sampai 100 meter. Kemudian daya kelas yang kedua, ini lebih sedikit konsumsi daya dibandingkan yang kelas pertama. Dia cuma 2,5 megawatt. Jadi 0,25 ini jangkauan yang paling jauh yang bisa dijangkau itu sampai 10 meter. Jadi sangat-sangat berbeda sekali dibandingkan dari kelas 1 dan kelas 2. Kalian bisa lihat perbedaannya 10 kali lipatnya untuk setiap masing-masing kelas. Jadi kelas 2 10 meter, kelas 1 itu 100 meter. Untuk kelas 3 operasinya itu dia ada di rentang 1 sampai dengan di bawah dari 1. Nah, kalau ini jangkauannya itu hanya sampai 1 meter. Di beberapa kalau smartphone yang sekarang gitu ya, smartphone yang sekarang kalian mengirim data rata-ratanya itu ada di kelas 2 ataukah kelas 3. Jadi jarang ada atau bahkan saya nggak pernah nemu sih di sisi smartphone ataupun teknologi mobile yang memasang Bluetooth yang masuk di kelas 1 gitu, karena pasti akan boros dari sisi baterai. Rata-rata yang dipasang itu adalah di kelas 3 kebanyakan atau di seri yang kelas 2. Kenapa? Karena dia lebih hemat hemat daya sehingga kita masih bisa pakai gitu lebih lama. Jadi kembali ya di case-nya, kalau kalian mau pakainya yang 100 meter, nyarinya yang 10 meter sampai dengan 1 meter itu di masing-masing kelas. Tinggal sisanya kita tinggal atur kebutuhannya di mana. Nah, untuk aplikasi Bluetooth dalam satu model area, data dan voice access point itu bisa diakses dengan kecepatan rata-rata 1 megabit per second. Ya, jadi voice access point itu kalian bisa nelpon sebenarnya. Jadi kalian bisa menelpon pakai Bluetooth, kalian bisa kalian bisa baku chatting pakai Bluetooth gitu ya. Itu menggunakan perangkat dan application-nya. Nah, namun proses pengiriman data itu hanya maksimal rata-rata 1 megabit per second. Bluetooth pengaplikasiannya juga di area-area yang sifatnya untuk menggantikan kabel. Jadi kabel replacement. Jadi dia akan mengurangi kebutuhan kabel attachment untuk connection. Jadi mengurangi proses penggunaan kabel untuk pengkoneksian di sisi datanya. Nah, Bluetooth juga dipakai di ad hoc networking. Jadi kalau kalian punya satu model radio, dia bisa connect ke beberapa perangkat. Gitu. Jadi kita bisa connecting atau broadcasting suatu data gitu ya, pakai teknologi dari Bluetooth, namanya Bluetooth radio. Selama kalian ada di radiusnya sekitar 1 meter, 10 ataukah 100 meter, itu masih bisa dapat sumber informasi ataupun hal lainnya dengan connect ke Bluetooth radio. Nah, kalau diceritakan sejarahnya Bluetooth itu di awal kali dimulai dari mana sih? Nah, dia di awal kali di tahun 94. Jadi Ericsson, jadi
sebelum dia kerjasama dengan Sony ya, Sony Ericsson. Ada orang namanya Ericsson di perusahaan Ericsson ini namanya Mattison dengan Hudson. Mereka punya project namanya MacLink Project. Jadi MC-Link Project. Kemudian dari apa namanya? Dari berangkat dari project kecil ini mereka mengganti nama mereka dengan Bluetooth. Jadi Bluetooth ini berasal dari apa namanya? Dari apa ya? King of Denmark, gitu. Rajanya Denmark di abad ke-10. Ada orang yang ada pahlawan atau raja sih yang disebut dengan Belatan namanya ya. Belatan. Belatan kalau di apa namanya? Belatan ini anaknya dari Gorm. Gorm ini dia kita bercerita ya, dia punya gigi itu warnanya biru. Ya, jadi dia punya gigi yang warnanya biru dan Ericsson Mattison Hudson ini tertarik gitu. Jadi Raja Denmark gigi yang warnanya biru dan inilah yang dijadikan projectnya mereka untuk nyebutin bahwa MacLink Project ini kita ganti aja namanya jadi sebuah Bluetooth. Mereka terinspirasi di sana ya. Jadi King of Denmark di tahun di abad tahun ke-10. Nah, berangkat dari tahun 94 sampai 98 ada kurang lebih 4 tahun gitu. Foundation dari Bluetooth gitu ya, SIG yang sekarang sih kita bisa cari-cari juga di www.bluetooth.org. Ini manual hardware sebenarnya, dipakainya untuk manual hardware di device address. Jadi digunakan pada saat kita mau proses koneksi antar dua device dalam satu jaringan. Kalau kalian belajar jaringan ada namanya handshaking proses dan protokol dan lain-lainnya. Ini yang apa namanya penggunaannya tidak terjamin, protokolnya juga tanpa nama. Nah, settingannya cukup rumit. Foundation Bluetooth SIG ini punya ide gitu menggunakan Bluetooth untuk menggantikan beberapa model satu jaringan yang sifatnya handshaking proses. Nah, barulah di tahun 2001, jadi kalian bisa lihat ya, dari tahun 94, 98 sampai dengan 2001, kurang lebih itu ada 7 tahun untuk penyempurnaannya di sisi Bluetooth. Nah, Bluetooth ini baru di apa ya, diproduksi massal untuk dipakai mass market. Spesifikasinya versi yang diluncurkan itu yang paling pertama adalah versi 1.1. Kalau tadi yang versi MacLink itu mungkin kita starting dia jadinya dari 0.1 sampai dengan 1.0 gitu, yang dimana tahun 98 ini udah bisa digunain namun dipakainya untuk topologi jaringan yang sifatnya lebih kecil. Tahun 2001 barulah dia diproduksi massal dan dipakai dalam beberapa perangkat elektronik. Nah, untuk dari tahun 2001 dia punya pembaharuan. Jadi pembaharuan dari versi 1 menjadi 1.2 gitu ya. Ini dia udah pakai BDISR. Jadi dia gunakan identity snooping ataupun tracker. Makanya kalau kita search Bluetooth dia nggak langsung connect, kita cuman dicari dulu namanya apa. Setelah itu kita connecting ke Bluetooth, orang yang kita mau connecting Bluetooth itu mesti up profile dulu gitu ya, supaya bisa connected masuk ke dalam perangkatnya kita. Sampai dengan dia juga mengizinkan kita mengakses perangkatnya dia untuk proses pengiriman data. Nah, untuk penggunaan protokolnya dia pakai anonymous mode gitu. Jadi kalau kita sebut dengan anonymous mode, frekuensi yang dipakai AFH, frekuensi hopping. Jadi dia punya daya tahan dari gangguan frekuensi radio. Jadi kalau Bluetooth itu masih lebih apa ya? Lebih tahan kalau kita walaupun kita bergerak gitu ya, masih dalam jangkauan radius, itu tetap data itu masih bisa dikirim. Nah, dari versi 1 ke versi 1.2 dan versi 2.0 ini dikembangin lagi, jadinya adalah non-hopping narrowband channel. Jadi ini bisa dipakai untuk ngebuat profil Bluetooth. Jadi kalau kemarin dia cuma modelnya anonymous, pilih nama perangkatnya apa, sekarang kita bisa bikin profil di nama Bluetooth. Nama Bluetooth-nya kita tinggal ganti, kemudian dia akan ibaratnya kayak nge-flash ke dalam perangkat Bluetooth. Kita bisa search Bluetooth, namun yang dimunculkan itu bukan langsung nama perangkat, namun kita bisa lihat juga profilnya apa, gitu. Nama profil dari Bluetooth-nya yang kepake. Di sini dia sudah jalan bagus, profilnya udah ada, namun informasinya itu masih bersifat umum ya. Jadi karena dia tidak dienkripsi, modelnya masih real time juga, koneksinya kecepatannya tinggi dan multiple speed levelnya itu lebih baik dibandingkan versi 1.1. Nah,
Sebenarnya di sisi pengembangan Bluetooth gitu ya, yang ngembangin paling pertama founding membersnya itu ada banyak, ada perusahaan dari tadi Ericsson, Intel, IBM, Nokia, Toshiba. Ini adalah pengembang-pengembang di awal kali Bluetooth gitu ya. Nah, kemudian diedit sama promoters yang apa namanya? Yang memasarkan, kemudian memperkenalkan juga itu diawali sama Tricom, Ajiri yang dulunya adalah Lucent, kemudian Microsoft yang sampai hari ini kita tahu, makanya di laptop-laptop itu Microsoft itu sudah harus support juga dengan perangkat Bluetooth. Kemudian Motorola yang dulu sangat tinggi sekali untuk penggunaan Bluetooth, gitu ya. Jadi orang-orang yang foto motret, kemudian kirim gambarnya pakai smartphone Motorola. Untuk developer atau pengembang di sisi Bluetooth itu sebenarnya udah punya 2.500 members di seluruh dunia. Dan logo yang disepakati pertama adalah logo ini yang kalian lihat sekarang. Ya, jadi ini adalah logo Bluetooth yang di awal kali dan pengembangnya kurang lebih ada members 2.500 orang, 2.500 perusahaan malah. Nah, ada istilah Bluetooth SIG. Apa itu? Bluetooth Special Interest Group. Jadi ini dibangun pertama kali sama empat atau 5 korporasi gitu ya. Jadi ada Ericsson, IBM, Intel, Toshiba, sama Nokia. Mereka sama-sama develop standarnya Bluetooth. Ya, jadi teknologi standarnya Bluetooth itu kayak apa. Mereka masuk dalam satu grup. Gitu ya. Satu grup. Nah, grupnya itu disebut dengan Bluetooth SIG atau Special Interest Group. Nah, gunanya apa? Walaupun mereka punya perangkat apa namanya perusahaan yang berbeda, IBM dan Intel ini ketika mereka merilis sebuah produk dan ada Bluetooth, IBM ini tetap bisa mengirim data ke Intel dan Intel pun sama, dia bisa mengirim data ke IBM. Jadi infrastruktur yang dibangun sudah disesuaikan dengan kesepakatannya mereka untuk standar di Bluetooth. Nah, manfaatnya apa grup SIG-nya Bluetooth ini? Di masing-masing semua perusahaan yang join, itu ya, mereka punya kesempatan paten dan teknologinya. Jadi, ketika mereka punya perangkat, mereka punya sama-sama patennya, harganya pun bisa jadi lebih murah. Dan yang lain, konsumen itu nyaman menggunakan Bluetooth. Karena standarnya sama ya, walaupun beda-beda perangkat. Yang ketiga, membership constraint-nya ada beberapa batasan untuk menjadi membership di SIG Bluetooth. Pertama, dia harus kualifikasi testing harus lulus dulu. Jadi IBM, Intel, Toshiba, Nokia, mereka buat ini grup, ada grup lain yang mau masuk, mereka harus kualifikasi testing perangkat mereka. Jadi semua informasi tentang teknologi Bluetooth itu harus di-sharing ke sesama anggota untuk tingkat pengembangan teknologi lebih lanjut lagi. Jadi ini beberapa batasan sekaligus sebenarnya manfaat ketika perusahaan-perusahaan elektronik luar mereka join dalam satu grup. Nah, SIG membership ini kurang lebih udah 2.000 companies atau perusahaan yang udah bergabung. Ada yang modelnya 3 level ya. Jadi kalau dia promoter mereka berbayar, associate itu berbayar. Kalau cuma mengimplementasikan langsung ke dalam perangkat mereka gratis. Kalau mereka mau butuh teknologi untuk dikembangin sendiri ke dalam perangkat mereka mesti bayar. Dan setiap level ini punya apa namanya budget ataupun biaya R&D yang berbeda-beda ya, tergantung dari model pengalaman. Di promoter itu dia punya level biaya lebih besar gitu dia. Namun tidak dibatasi dari sisi teknologi dan spesifikasi. Beda halnya dengan adapter membership. Kalau kalian lihat tadi di atas 3 level. Adapter membership ini memang gratis, namun mereka punya keterbatasan di akses teknologi dari Bluetooth. Dan informasi dari SIG ini juga mereka punya keterbatasan. Gitu. Jadi ini beberapa manfaat sih sebenarnya yang dikasih lihat kalau perusahaan-perusahaan itu masuk sebagai SIG membership. Ada yang tadi kita sebut dengan special interest group. Nah, ada banyak yang sudah masuk jadi promotor, yang tingkat levelnya udah promotor kayak Tricom, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft. Ya, ini semua contoh-contoh membership dari SIG. Kalian bisa lihat di sebelah kanan linknya ya, link perusahaannya mereka. Dan secara garis besar, inilah orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan yang betul-betul mendukung perkembangan Bluetooth hingga hari ini.
Untuk spesifikasi Bluetooth, dia gunakan, kalau kita cerita tadi frekuensinya itu kebagi dua ya. Ada yang namanya FHSS, ada yang namanya Direct Frequency Spectrum. Kalau FHSS, dia punya frekuensi itu berganti-ganti. Kemudian kalau dia Direct Frequency Spectrum, dia udah fix gitu modelnya, kemudian channel dan anunya itu dia pakainya seperti apa, itu udah clear. Makanya kalian bisa lihat ada yang Bluetooth yang modelnya direct gitu ya. Dia kunci modelnya direct, ada yang Bluetooth yang sifatnya kita bisa mencari namun dia punya frekuensi itu bisa jadi berubah-ubah gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di contoh sampel di atas. Contoh di gambar yang pertama ini adalah FHSS. Narrow atau kalian bisa lihat ya jarak antar satu model interval satu dengan lainnya itu yang berbeda gitu. Ini beda, ini juga dengan ini itu berbeda, ini juga ini berbeda. Beda dengan kalau DSS. Nah, dia diurut berdasarkan bit, namun dia salin bentuk asli dari sinyal sebelumnya gitu. Jadi kalian bisa lihat jarak ini dengan jarak ini itu sama. Konversi ini juga dengan ini itu sama. Dan ini pun juga sama. Kalau dipakainya direct gitu. Makanya biasanya direct itu lebih stabil untuk pengiriman data dibandingkan frekuensi hopping atau FHSS. Nah, untuk penggunaan usage model dari protokolnya Bluetooth gitu ya, dia ambil dari pendekatan model dari circuit switching sama packet switching. Nah, komunikasinya kalian bisa pakai point to point ataukah point to multi point. Jadi satu Bluetooth itu bisa dipakai untuk connect ke satu Bluetooth ataukah satu Bluetooth bisa connect ke banyak Bluetooth. Ini kurang lebih bahasanya seperti itu. Layanan yang bisa dipakai, transfer data, bridging ke internet. Jadi jangan salah ya, Bluetooth pun itu bisa share ke internet. Jadi kalian bisa lihat, kalau kalian aktifin HP kalian, gitu ya, kalian aktifin HP kalian, kalian pilih kalian pilih share internet, gitu ya, atau bikin hotspot. Hotspotnya itu pun bisa di-share lewat Bluetooth, ya, lewat Bluetooth. Cuman kapasitinya kalau dia di kelas 3 kemarin saya dapatnya cuma hanya sampai 720 kbps kecil ya. Nah, ini sisanya kalian bagi lagi 8 untuk dapat berapa KB besar. Kemudian untuk model accessingnya, dia networkingnya, dia udah otomatis ngikut ke settingan dari networkingnya. Dia bisa synchronize dengan pekerjaan Office dan Outlook. Nah, layanan yang lain kalian bisa dengar juga suara dengan menggunakan Bluetooth gitu ya, karena modelnya tidak hanya transfer data, dia bisa transfer juga voice ataupun suara. Nah, untuk di sistem utama Bluetooth, ya modelnya adalah radio transceiver. Ya, jadi ngirim sampai dengan menerima. Ya juga baseband link management, bisa ngatur manajemen profilingnya yang mana connect dengan yang tidak. Dia bisa atur prosesor dari sisi kontrol, dia punya baseband ataupun core, ya dia punya flash, ada voice code. Nah, fungsionalnya biasa dipakai kalau kita cerita baseband control, ini dipakai untuk mengkoneksikan antara perangkat radio kalian dengan baseband processing protokol fisik. Jadi kalau satu HP dia fungsinya menyebar informasi, berarti dia fungsinya sebagai radio. Satu HP yang fungsinya menerima, berarti dia jadinya adalah transceiver. Nah, untuk di link manajernya masing-masing di setiap Bluetooth itu punya protokol aktivitas ya. Jadi dia udah punya link setup, dia punya autentikasi dan konfigurasi untuk di sisi Bluetooth. Nah, ini diagram bloknya, kalian bisa lihat radio modul gitu. Di dalamnya sebenarnya ada Xtal yang dipakai 13 MHz. Kemudian baselink control management. Jadi di dalam Bluetooth ini satu kesatuan ada namanya baselink. Di dalamnya itu ada baseband. Isinya ada prosesor core, jadi jangan salah ya. Bluetooth itu di dalam dia kayak sebenarnya mirip kayak komputer kecil lah. Mirip kayak router kecil dengan komponen isinya ada ini. Kemudian kita bisa isi flash untuk software. Kita juga bisa kirim sebuah voice untuk dikodek. Nantinya untuk pertukaran data diaturnya sama di sini. USB interfacing dari UART sama PCM. Bagaimana dengan transmisinya? Nah, apakah data ini bisa bergerak di udara? Kalau kita cerita kayak wireless LAN kan dia mengirim data pakai gelombang elektromagnetik ya. Kemudian kalau kita cerita di sisi frekuensi, dia punya masing-masing pengkodean. Kalau dulu sebelum-sebelumnya kalian lihat yang materi sebelumnya itu kayak FDMA, PDMA ya, dan seterusnya. Nah,
spektrum teknologi ini juga yang dipakai selain di wireless, dia kepakainya juga di Bluetooth gitu. Nah, ada alasan kenapa kita mesti pakai spread spektrum. Pertama, interferensi internal akibat padat lalu lintas komunikasi itu masih lebih baik bisa dia batasin gitu. Jadi kalau ada gangguan, misalkan ada tembok dan lain-lain, itu setidaknya dia masih bisa nembus gitu. Kemudian kemampuannya kalau spread spektrum itu dia lebih mudah untuk menolak di sisi hadap gitu ya. Dia tidak akan terima informasinya kalau penerima itu tidak dikenal. Nah, yang ketiga, dia bisa dioperasikan dengan spektral energi gitu. Jadi kalau kita mau pakai Bluetooth, dia sudah jelas nggak terlalu makan banyak energi. Yang lain, kalau penggunaan Bluetooth, dia frekuensinya juga lebih aman. Ya. Kalau dikatakan dia punya gelombang, nah gelombangnya itu dia punya 1600 lompatan per detik, artinya dia punya 1600 gelombang dalam satu satuan detik. Nah, karena banyak gelombang dalam satu satuan detik, channel Bluetooth itu masih lebih aman gitu ya, dibandingkan telepon biasa sebenarnya. Jadi kalau kalian mau nelpon dalam jarak dekat, selain menggunakan walkie-talkie, kalian bisa menggunakan nelpon pakai ibaratnya pengganti walkie-talkie ya, kalian bisa pakai Bluetooth. Nah, noise-nya juga itu lebih kecil dan jarak pita gelombangnya itu sempit supaya dia tolak interferensi. Interferensi itu ibaratnya kayak gangguan ya, noise. Noise yang didapat ketika kita menggunakan perangkat yang sifatnya berbasis frekuensi. Untuk karakteristik, nah ini bisa kalian baca-baca ya. Jadi frekuensinya kalau dia transmitter ada di SM-band 2400 sampai 2483. Maksimum powernya, modulasinya, outbandnya, kalau untuk di receiver itu dia main di min 70 dBm. Kemudian maksimum yang kepake untuk di level itu adalah 20 dBm. Nah, bagaimana dengan layarnya? Jadi jangan salah, kayak komputer itu dia punya oscillator ya. Kalau di Bluetooth pun dia punya ya, dia punya layer. Nah, layer yang paling pertama sih namanya adalah Bluetooth radio. Ya. Di dalamnya ada baseband. Baseband ini dia naruh bisa berupa audio, kita bisa berupa voice ya, LMP. Kemudian dari baseband ini ada L2 CIP yang ngatur host controller interface-nya. Di dalamnya ini terbagi lagi ya, ada yang sifatnya di RF-COM itu mengarahnya ke OBEX, dia pakai VCAT. Ada yang P3, dia udah punya TCP sama IP. Jadi ini kenapa alasan kita punya Bluetooth itu bisa connect ke internet. Jadi Bluetooth itu dia punya P3 namanya, lupa ada kepanjangannya. Dia bisa atur UDP sama TCP IP. Dia punya juga IP command, kemudian LIP yang selain dari RF-COM ada TCS bin sama SDP. Jadi Bluetooth itu dia kayak komputer kecil, dia punya baseband, dia punya host controller, dia punya TCP IP yang bisa dipakai. Gitu. Nah, Bluetooth radio itu adalah lapisan terendah sebenarnya ya dari spesifikasi Bluetooth. Kalau kalian lihat ini, dari lapisan paling rendah di Bluetooth. Ini definisikan sebenarnya jadi syarat yang mesti dipenuhi kalau di transceiver dia operasinya frekuensi paling tidak harus ada di rentang 2,4 GHz. Ya, 2,4 GHz. Baseband yang dipakai ada istilah namanya Piconet. Jadi Piconet ini artinya apa? Piconet itu adalah piranti yang menghubungkan satu jaringan. Dia bisa 2 komputer sampai 8 komputer digabungkan dalam satu Piconet. Dari 2 sampai 8 ini koneksinya pakai baseband dari Bluetooth. Dari master lainnya, kalau dia connect di setiap Piconet itu kita sebut dengan master, sedangkan yang yang lainnya yang connect ke dalam satu server itu disebut dengan slave. Jadi Piconet ini kayak jaringan yang paling gedenya. Master ini adalah komputer yang sharing datanya. Slave ini adalah komputer yang mengakses datanya dari si master. Nah, sistem radio dari frekuensinya si Bluetooth ini, dia kalau kita tadi cerita ya FHSS, jadi dia makanya frekuensi Hawking Split Spectrum. Gunanya kirim data dan bentuk data time slot.
dan frekuensi yang mau dibuat itu sudah ditentukan terlebih dahulu sebenarnya. Nah, yang lain kalian bisa lihat Bluetooth itu bisa kita pakai ya di satu hub ya. Jadi bisa kalian lihat ini di layar ya. Ini contohnya apa namanya, jaringan Piconet. Jadi, satu jaringan Piconet ini, satu yang saya sebut dengan master, kemudian satu yang namanya slave yang jadinya apa namanya, ya kayak TP-Link lah yang menghubungkan dari satu master ke master lain seperti ini. Tapi master itu bisa jadi sebuah slave gitu ya. Slave itu apa? Nah, slave itu yang menghubungkan dari satu master ke master yang lain. Nah, bisa dilihat di Piconet yang kedua ini. Piconet yang kedua ini, dia dari master bisa juga jadi sebuah slave. Kenapa? Karena dia menghubungkan dari satu Piconet ke Piconet yang lain. Bisa dilihat ya. Jadi, Piconet 1, Piconet 2, Piconet 3. Satu master yang connect pakai Bluetooth, satu Bluetooth ini yang connect ke satu slave. Nah, slave ini yang connect ke satu master untuk sharing bertukar informasi. Jadi, apakah ditanya Piconet 3 ini bisa connect ke Piconet 1? Jawabannya bisa. Mereka melalui master, kemudian connect ke masing-masing slave yang ada di Piconet 2 dan Piconet 3. Nah, Bluetooth profile. Kalau kita cerita Bluetooth profile, akses yang diberikan ke pengalamatan ataupun profiling dari Bluetooth. Dia bisa dipakai juga untuk LAN, akses profiling dari LAN. Kalau LAN kan dia pakai protokol point to point, P3. Nah, kalau di Bluetooth sebenarnya dia sudah bisa gunain juga model dari teknologi LAN, point to point protokol atau P3. Nah, mekanisme P3 ini yang digunakan, dia modelnya terdiri dari satu jaringan yang connect menggunakan dua buah perangkat Bluetooth. Nah, kalau dulu orang pakai fax gitu ya, cetak fax, cetak kertas, surat dan lain-lain pakai fax dari jarak jauh, orang itu sebelumnya tidak ada WiFi, mereka menggunakan Bluetooth untuk pengiriman data dari satu printer ke printer yang lain untuk dicetak. Ya, jadi bisa dilihat tuh pemanfaatan teknologinya Bluetooth. Jadi sangat-sangat membantu sekali di masa yang dulu. Nah, kelebihan Bluetooth, dia sudah wireless, otomatis juga. Yang lain adalah dia nggak mahal dibandingkan dengan teknologi wireless lain. Kemudian pita frekuensi yang digunakan UMM ini sudah diregulasi, namun dia tidak punya lisensi. Jadi lebih open source ketika orang mau membuat sebuah platform. Kemudian pemerintah ini dia lakukan standarisasi di sisi frekuensi saja, gitu ya. Dan kita tidak perlu izin gitu untuk penggunaan teknologi Bluetooth. Yang lain, Bluetooth ini bisa handling data dan suara, dia bisa pancarin sinyal dengan model omnidirectional, bahkan bisa tembus tembok ya, maupun tas. Jadi ini modelnya dia bisa tembus tembok ataupun tas, tapi tergantung lagi ketebalan tembok sama ketebalan tasnya ya. Kemudian Bluetooth dia gunakan frekuensi invokering FHSS, gunanya apa? Dia mengurangi resiko untuk penyadapan. Jadi kalau misalkan kalian mau komunikasi lebih aman dari orang ke orang, misalkan ya takutnya mau disadap, ya bisa pakai teknologi Bluetooth untuk saling chatting ataukah saling bertukar voice. Nah, Bluetooth ini dia bisa nembus dinding, kotak, transmisinya kalau diceritakan 30 kaki atau 10 meter. Bluetooth dia tidak perlu kabel ataupun kawat. Bluetooth ini bisa disinkronkan dari data baik dari HP atau ke komputer. Dia bisa juga digunakan sebagai modem perantara. Sesuai tadi contoh yang saya kasih adalah modelnya Piconet. Nah, namun di sisi kelebihannya si Bluetooth dia punya kekurangan, gitu ya. Kenapa? Dia gunakan frekuensi yang sama dengan gelombang dari LAN yang standar. Di gelombang LAN yang standar ini kadang kalau ada satu perangkat menggunakan frekuensi yang sama, nah ini kadang agak sulit. Gitu ya. Kemudian di satu ruangan juga terlalu banyak koneksi, itu kalau Bluetooth terlalu banyak koneksi, dia akan sulit gitu dapat profil yang sharing Bluetooth-nya. Ibaratnya kayak gini nih, kita lagi mau share suatu data dari satu HP ke HP yang lain, seluruh perangkat itu akan masuk di scanningnya kita. Gitu. Scanningnya kita, baru kita harus cari tahu, scroll atas bawah, nyari namanya Bluetooth-nya apa, barulah kita bisa mengirim data. Jadi profilingnya gitu ya, profilingnya yang dia bukan terlalu lebar, makanya Bluetooth yang lain pun itu bisa kita discover, bisa kita baca.
Mekanisme keamanan Bluetooth pun juga mesti diperhatikan karena apa namanya, kegagalan pengiriman ataupun pengiriman informasi itu masih kadang ada yang miss, dan di Indonesia sudah banyak virus yang disebarkan melalui Bluetooth ini ya. Kalian bisa lihat di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak virus yang disebarkan melalui Bluetooth, gitu, melalui Bluetooth. Jadi hati-hati terima file dari Bluetooth, ya, karena bisa jadi di sana virus itu beredar, gitu ya. Dia beredar melalui Bluetooth. Pengaplikasiannya sangat banyak ya. Bluetooth bisa dipakai untuk file transfer, peripheral, kit handsfree. Kalau kalian terima telepon, bisa pakai Bluetooth yang udah connect ke voice yang di mobil. Payment pun dulu pernah dipakai untuk Bluetooth, pembayaran mobile. Teknologi yang kepake kayak contohnya headphone, headset yang sekarang kalian pakai ini juga Bluetooth. Kalian lihat ini printer ya, printer yang dipakai di apa namanya ini, di kasir-kasir ataupun yang lain itu yang sudah sangat kecil, gitu ya, sudah sangat kecil, printer stroke ya, itu udah pakai teknologi Bluetooth juga, Bluetooth printer, telepon Bluetooth, Bluetooth, gitu ya, akses point Bluetooth, kemudian adapternya di Bluetooth, proyektor untuk kirim data pakai Bluetooth, kamera untuk kirim data pakai Bluetooth, MP3 masukin data Bluetooth, dan beberapa lain ya, macam-macam lah implementasinya si teknologi Bluetooth. Nah, untuk topologi jaringannya si Bluetooth ini ibaratnya tadi, ingat, dan paling banyak 7 aktif slave. Ingat, satu master yang menjadi pusat untuk berkumpulnya semua data, kemudian paling banyak 7 slave. Jadi kurang lebih satu Piconet itu hanya boleh ada sampai 8 isi, gitu ya, maksimalnya. Nah, masing-masing dari master dengan slave ini mereka punya komunikasi point to point. Kalau kalian belajar apa namanya, topologi jaringan ya, ada yang topologi jaringan ring, ada topologi jaringan nyastar. Nah, ini dia topologi jaringan yang masuk di direct, gitu ya, atau peer to peer lah, yang secara langsung dia. Kemudian perangkatnya bisa dipakai untuk komunikasi perangkat lain. Dia bentuk, kalau gabungannya Piconet, adik-adik sekalian, kita sebut dengan istilahnya adalah scatternet, gitu ya. Jadi ada istilah lagi yang kalian ingat, kalau dia mengirim data aksesnya pakai jaringan master dan slave, kita sebutnya Piconet. Gabungan dari seluruh Piconet itu kita sebut dengan scatternet. Nah, perhatikan bahwa master dalam satu Piconet ini bisa jadi dia punya slave dalam Piconet lainnya. Jadi menghubungkan antara satu Piconet dengan Piconet lain itu pakainya adalah slave. Ini contohnya ya, yang tadi yang saya kasih lihat. Jadi kalau digambarkan secara manual dibandingin yang tadi, satu slave ini kayak contoh ya, master satu perangkat Bluetooth connect ke satu slave, dan satu perangkat lagi Bluetooth yang jadi master itu connect ke satu slave. Jadi slave ini yang akan menjadi apa namanya, menjadi penghubung antara Piconet A dan Piconet C. Strukturnya ini kalau saya susun lagi dari atas kayak tadi, ingat tadi lapisan paling terdalam itu adalah Bluetooth radio. Nah, kalian sebenarnya kalau punya teknologi atau belajar Java kemarin, belajar Java, kalian bisa bikin programming yang berkaitan dengan Bluetooth. Jadi ada Java itu udah dukung namanya Java APIs Bluetooth Wireless Technology. Kalian bisa coding jaringan, kalian bisa coding perangkat di Bluetooth menggunakan Java API. Untuk struktur protokol Bluetooth-nya ada namanya radio layer. Jadi radio layer ini lapisan fisik, gitu ya, dari satu koneksi wireless di Bluetooth. Gunanya adalah ngatur sampai dengan hindarin gangguan gitu dari sisi perangkat lain, karena ISM band yang digunakan itu sama. Baseband layer ini dia gunanya tanggung jawabnya ya. Dia kendalikan, dia atur pengiriman data paket melalui radio di sisi layer. Kalau kita cerita apa namanya, OSI7 layer, kan ada layer application, ada layer apa namanya, hardware-nya dan lain-lain. Itu semua kan punya peranan masing-masing. Di layer masing-masing Bluetooth pun juga punya peranan, yang mana atur frekuensinya, yang mana atur koneksi misalkan kalau dia pakai suara ataupun data, yang mana atur untuk di sisi jaringan dan seterusnya. Ini beda-beda semua ya.
Kalau di Bluetooth ada LAN-P, gunanya apa? Dia ngatur connect-nya, autentikasinya. Ada juga HCI-nya, dia gunanya apa? Dia ngatur untuk koneksi ke perangkat ataupun driver interference-nya. Jadi hubungin dua komponen. Kemudian ada yang masuk di L2CIP, apa itu? Logical Link Control and Adaptation Protocol. Ini gunanya dia terima data dan adaptasi ke format Bluetooth. Jadi beda yang kirim, beda yang terima ya. Jadi transceiver nih. Nah, ingat protokol yang paling dasar sebenarnya di Bluetooth adalah radio, baseband, sama LMP ya, link manager protocol. Ini yang kita sebut kalau di Bluetooth adalah protokol inti. Gitu. Dia punya protokol terapan yang bisa diadaptasi di arsitekturnya protokol Bluetooth, dan protokol Bluetooth ini mesti mutlak untuk di semua perangkat. Jadi mesti mutlak ke semua perangkat. Kalau beda sisi layer, ini tidak akan bisa berkomunikasi. Makanya ada tadi SIG Group yang bikin standar untuk Bluetooth. Jadi kalaupun orang mau gunain Bluetooth tanpa lisensi itu nggak masalah. Tapi selama dia sudah terstandar, itu bisa pakai berkomunikasi antar satu sama yang lain. Profil Bluetooth dia bisa generic access profile ya, jadi bisa generic access profile. Dia atur pendefinisian prosedur dan yang berkaitan dengan parameter ataupun antar mukanya. Kemudian bisa atur discovery application-nya dan profilnya. Service discovery dan application profile-nya, dia definisikan fitur, prosedur, dan aplikasi di pelayanan di sisi Bluetooth. Discovery ini yang kayak dipakai kalau kalian nyari nyari Bluetooth-nya teman ya. Jadi profil Bluetooth itu yang aktif adalah SDA-nya ini si Bluetooth. Jadi dia nyari ataupun discovery Bluetooth yang lagi aktif untuk diajak komunikasi. Kalau secara garis besar untuk struktur profilnya Bluetooth, kalau tadi itu layernya, ini adalah profilingnya. Ini ada namanya serial port, gitu ya. Ada yang namanya file transfer profile, ada yang namanya service discovery profile, PSCS bin based profile. Ini semua beda-beda dan Bluetooth itu dia punya port ya. Nah, untuk di profil Bluetooth lagi, kalau kalian mau lihat lebih detail, ini kita lihat yang di serial port Bluetooth. Serial port Bluetooth ini dia ngatur komunikasi yang sifatnya protokol RF, RF-COM ya, radio frekuensi com. Saya agak lupa komnya agak kepanjangan apa, tapi RF itu radio frekuensi bla bla bla. Itu gunanya untuk komunikasi kabel serial kalau dia connecting pakai Bluetooth perangkat yang pakainya modelnya CAR. Gitu. Kemudian Bluetooth dia bisa akses juga dengan model P3 tadi, point to point. Jadi P3 ini akan atur bagaimana jaringannya terbentuk sampai jadinya perangkat Bluetooth. Kemudian Bluetooth dia bisa atur sinkronisasi profilnya, dia definisikan spesifikasinya untuk perangkat di sisi Bluetooth. Jadi dia bisa sinkronisasi, sekali lagi, dia bisa sinkronisasi dua atau lebih perangkat. Gitu. Jadi dua atau lebih perangkat. Jadi tergantung kalian mau receive datanya berapa dan yang transceivernya berapa, yang jadi master ataupun jadi slave. Untuk komunikasinya, karena dia kalian bisa atur sebenarnya untuk deprogramming, kita sebut dengan istilah tadi Java API for Bluetooth. Dia pakai RFCOM, dia pakai L2CAP sama OBEX gitu. Ini protokol-protokol yang dipakai untuk di Bluetooth untuk komunikasi ya. OBEX itu apa? OBEX itu high level API ataupun protokol bertukar objek. Kalau contohnya dulu kalian bisa gini, zamannya Nokia gitu ya, Nokia sama Motorola. Kalau dulu coba tanya nih bapakmu ibu atau itu mengirim kontak nama ataupun kartu nama yang ada di HP satu HP ke HP lain, atau vCard ya kalau kita sebutnya vCard. Jadi nomor kontak HP gitu ya, kita bikin dulu bisnis cardnya dalam bentuk vCard dan bisa kirim ke cardnya, nomor kontaknya orang langsung melalui Bluetooth. Kalau sekarang kan tidak, kita tinggal sinkron saja ke Gmail, login ke Gmail, semua nomor kontak HP itu kan tersinkron. Kalau dulu belum ada layanannya Google seperti itu gitu ya. Dulu orang mengirim kontak
Kalau dia jumlahnya ada banyak, dia akan dibikin kayak vCard gitu. Dan teknologi yang kepake itu namanya OBEX. Nah, dari satu HP ke HP lain kita mau apa namanya sharing kontak itu sudah bisa. Jadi lebih gampang kita pakai teknologinya OBEX. Untuk serial port profile-nya dia pakai RFCOM, emulasi yang dipakai modelnya serial. Nah, bagaimana dengan security-nya si Bluetooth? Bluetooth dia sudah punya beberapa fitur keamanan sebenarnya. Pertama, dia udah punya enkripsi data. Sekali lagi, enkripsi berarti bukan plain text yang didapat kalau dia disadap. Kemudian dia udah punya autentikasi user. Kalian sudah lihat, kalau kalian mengirim data pakai Bluetooth, harus diaccept dulu, gitu ya. Barulah kalian bisa bertukar data ataupun bertukar informasi. Kemudian frekuensi yang dipakai itu 1600 Hz. Jadi dia ada 1600 gelombang dalam 1 second. Jadi kalian bisa bayangkan ya, 1600 gelombang langsung jadi dalam 1 detik. Jadi ketika orang mau sadap itu nggak lebih sulit karena dia masih kuat dari sisi interferensi dan lain-lain, dan jumlah gelombang itu lebih banyak. Ingat, semakin banyak gelombang dalam satu satuan waktu itu lebih baik dan lebih sulit untuk disadap dibandingkan hopnya ataukah jumlah gelombang itu lebih banyak, lebih sedikit. Nah, power controlnya juga dia udah lebih sedikit, jadi tidak ada orang yang dibilang mati gara-gara apa namanya mati tak kontak gara-gara Bluetooth tidak ada, karena power controlnya pun sudah di sisi security-nya itu udah keatur. Kemudian fungsi keamanannya baik itu dari sisi layer, radio, sampai dengan tingkat keamanan layer ini itu sudah seperti password dengan PIN sebenarnya. Dia udah punya security yang bertukar data dan harus di-accepted antara satu layer dengan layer yang lain. Jadi kalau kita cerita tadi enkripsi itu kan pasti pakai autentikasi pakai password. Enkripsi itu dia merubah ya dari teks biasa menjadi sebuah teks yang tidak bisa dibaca atau agak sulit untuk dibaca. Cara penggunaan Bluetooth sangat gampang, kalian kayaknya sudah gunakan juga sehari-hari sebenarnya. Jadi harus ada dulu softwarenya gitu ya. Kemudian kalian cari dulu sinyalnya, kemudian tentukan key servisnya, apakah kamu mau pakai dia sebagai pertukaran data kah, kamu mau pakai hotspot kah, kamu mau pakai bertukar voice atau suara kah, dan seterusnya. Jadi langkah-langkah Bluetooth cuma di hal ini ya, instalasi, cari, tentukan layanannya, kemudian kalian connecting gitu ya. Connecting biasanya kalau connect dalam satu Bluetooth, apalagi sifatnya dia antar satu PC dengan satu perangkat yang berbeda, kadang diminta untuk memasukkan 4 pin. Sekali lagi, kalau dia modelnya device yang agak berbeda, kadang diminta memasukkan 4 pin. Gitu. Jadi model security-nya udah ada sampai di pin. Kalian bisa lihat kalau kalian connect, misalkan kalian mau kasih connect di HP-mu dengan speaker yang Bluetooth. Speaker Bluetooth pasti di HP akan minta tuh pin-nya apa, gitu ya. Pin-nya yang mau dimasukin apa. Kemudian penggunaan servisnya, dia bisa dipakai dial-up network, transfer file, PIM, headset, audio, dan lain-lain. Servis biasa yang services yang disediakan oleh Google itu sudah cukup lengkap dan membantu kita untuk pertukaran data. Nah,
Cek, halo, halo. Oke, sorry, jaringan tadi putus. Ya. Saya lanjut. Nah, mungkin udah sampai di sini di fungsi security tadi ya, putus. Jadi di sisi security datanya, Bluetooth itu udah punya keamanan yang kita bilang sudah cukup bagus gitu. Dia udah implementasikan enkripsi data, autentikasi usernya, ada frekuensi hopping gitu ya. Ini dia udah mendukung enkripsi data. Kalau kalian bertukar data melalui Bluetooth, walaupun disadap, itu tetap aman gitu. Autentikasi user sama, kalian mesti accept dulu apa namanya Bluetooth-nya, baru kalian bisa bertukar informasi. Kemudian frekuensi atau hoppingnya itu 1600 hop per second. Jadi kalian bayangin ada 1000 gelombang yang 1600 gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu, yaitu 1 second. Nah, kalaupun disadap itu pasti lebih sulit untuk diterjemahin. Kenapa? Semakin banyak gelombang dalam satu satuan waktu itu lebih baik di sisi keamanan datanya sebenarnya. Kemudian yang lain, output power control, tidak ada kejadian di mana orang mati ya, mati karena tersengat listriknya Bluetooth gitu ya. Tidak ada sampai hari ini. Kenapa? Power controlnya di sisi keamanan juga itu sudah teratur. Nah, yang lain, dia kalau kalian connecting dari satu fisik dengan model yang lain, dia sudah punya layer untuk penggantian password sama PIN. Contoh, kalau kalian mengkoneksikan apa namanya radio dengan speaker Bluetooth dengan Bluetooth di HP kalian, itu pasti minta password atau PIN yang ada di perangkat Bluetooth untuk dikonekkan menginputkan PIN yang sama juga di dalam smartphone. Untuk kalau kita cerita security kan sudah tahu ya, security autentikasi ya pakainya password. Enkripsi itu merubah dari file teks biasa menjadi file teks yang agak sulit untuk dibaca atau kita sebut dengan file yang sudah dienkripsi. Nah, bagaimana penggunaan Bluetooth? Sangat gampang sekali. Kalian mungkin sudah gunakan juga. Yang pertama, instalasi datanya. Jadi kalian install Bluetooth-nya, cari install dulu aplikasinya Bluetooth. Kemudian kalau sekarang kan sudah ada semua ya perangkatnya aplikasi Bluetooth itu udah ikut di perangkat. Kemudian kalian bisa cari atau discover sinyalnya, kalian pilih servisnya. Jadi kalau kalian connect ke Bluetooth harus pilih dulu servisnya, apakah Bluetooth-nya dipakai untuk pengiriman data kah, ambil data kah, paste data kah, ataukah ceritanya mau untuk voice kah, data, dan seterusnya. Kalian memilih servisnya dulu. Kemudian setelah itu kalian koneksikan bisa dengan langsung accepted modelnya, ataukah modelnya yang masukkan PIN. Ya, ini sudah bisa di-set. Kalian bisa lihatlah. Contohnya kalau kalian pakai PC atau laptop, connect ke device yang berbeda. Nah, penggunaan service ada banyak sekali. Kalian bisa file transfer, bisa pakai PIN, network, pakai internet gitu untuk di Bluetooth. Bluetooth itu bisa sharing data ya untuk internet, headset, sampai dengan audio gateway. Nah, kenapa sampai hari ini orang menggunakan Bluetooth? Pertama, orang sudah tidak mau kena lagi gitu penggunaan kabel yang terlalu banyak. Contoh, kalau kita pakai mouse ya, kita pakai keyboard, ya, printer dan lain-lain. Itu kan harus nyolok lagi printer ke PC kabelnya. Keyboard harus nyolok lagi kabel keyboard dan mouse itu ke PC, itu kan cukup ribet. Sekarang lahirlah beberapa perangkat yang mulainya printer, keyboard, dan mouse itu udah punya Bluetooth, jadi kita nggak perlu lagi pakai kabel yang lain. Perangkat koneksinya juga bisa lebih cepat, kayak notebook ataupun handicam itu untuk bertukar data bisa. Kemudian semua device yang pakai infrared gitu ya, yang lambat itu sudah tergantikan dengan Bluetooth. Kemudian Bluetooth juga dia pakai sebagai sarana transfer data yang kalian bisa transfer datanya lebih cepat dan tanpa kabel juga. Nah, ini hadiah yang silakan dikerjakan adik-adik sekalian. Silakan cari aplikasi di Play Store, itu sudah sangat banyak ya. Kalian cari aplikasi di Play Store, aplikasi chatting di Bluetooth, kemudian tolong praktekkan kalian install di satu HP, entah di HP-nya adikmu, entah di HP-mu, kemudian kalian saling chatting antar satu laptop, antar satu HP gitu. HP kalian dengan HP-nya adikmu sama-sama connect melalui Bluetooth dan kalian bisa chatting satu sama lain. Nah, silakan di-download dari Play Store, terserah kalian pakai aplikasi apapun yang ada di Play Store.
kata kuncinya di cari Play adalah Bluetooth chatting. Itu sudah banyak kok. Nah, kalian bikin simulasinya, langkah-langkah penggunaannya, kemudian jangan lupa dokumentasikan dalam Word, kemudian kalian upload ke dalam Google Drive. Linknya kalian kumpulkan ke dalam Classroom. Nah, kalau dilihat contohnya sih kayak gini ya, saya coba share dulu. Kita buka Google Play, saya coba share. Jadi kalian nyari Google Play ini, kemudian kalian buka Bluetooth chat. Ini sudah sangat banyak ya. Jadi silakan di install di HP-mu satu, install di HP-nya adikmu atau keluargamu. Kemudian kalian tes untuk saling chatting menggunakan Bluetooth. Kalau mau yang lebih expert lagi sebenarnya Bluetooth voice ya. Bluetooth voice kayak gini. Ini udah ada juga Bluetooth call, itu udah ada juga sebenarnya. Jadi kalian bisa saling nelpon ataupun walkie talkie ya, saling kayaknya ibaratnya walkie talkie. Tahu di walkie talkie kita semua kayak perangkat yang kalau orang satpam pegang gitu. Nah, kalian bisa pakai itu menggunakan teknologi Bluetooth. Nah, saya minta silakan diinstall Bluetooth chat, Bluetooth call. Coba dipraktikkan supaya kalian memahami bahwa protokol di Bluetooth itu sudah bisa dipakai untuk pengiriman pesan, bisa juga dipakai untuk pengiriman voice, namun dia sifatnya yang modelnya real time, itu sudah bisa. Sampai di sini ada pertanyaan semuanya? Ada dek? Halo? Halo, halo. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau sudah aman, saya rasa dicukupkan kalau gitu. Saya tunggu khusus untuk hadiah ini paling lambat dikumpulkan di hari Jumat ya, hari Sabtu. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Karena kan kuliah kita digeser kemarin ke Sabtu dulu. Tapi minggu depan itu kita kembali normal lagi ya, kembali normal lagi. Nanti kita pikirkan untuk tambahan satu kalinya. Nah, tolong dikerjakan, silakan dipraktikkan di rumah sama saudara kalian, pakai chattingnya sama call-nya. Jangan lupa di screenshot model-modelnya di dalam Word dan dikirimkan. Itu saja. Lebih dan kurangnya atau hal yang lainnya yang ditanyakan bisa sampaikan saja dalam grup ya. Terima kasih semuanya. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih semuanya. Tetap sehat. See you untuk sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you semua. Sama-sama, sama-sama.